apabila ada seorang yang meninggal, waktu mengangkat mayatnya terasa sangat berat, atau payah mengangkat tubuhnya, seperti terpotong. Waktu mengangkat tersebut di masyarakat kita ada yang membaca salawat, basmalah, istighfar dan lain-lain. Apakah ada bacaan khusus waktu mengangkat mayat? Apabila mayat berada dalam keadaan terasa berat atau tubuh mayat terpotong dan lain-lain. Baik, berkaitan dengan masalah mengangkat mayat, itu tidak ada tuntunan khusus di dalam masalah mengangkatnya ataupun bacaan khusus ya tentang mengangkatnya. Hanya saja kita diperintah untuk mempersegerakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asri'u bil jinazah." Bersegeralah kalian di dalam membawa jenazah itu. Iya. Adanya kondisi-kondisi seperti yang disebut oleh penanya di sini. Ya, ini kadang terjadi dan kadang disaksikan, dilihat. Ya. Kadang disaksikan dan kadang dilihat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah di belakang seluruh hal tersebut. Ya. Dan ini tanda-tanda yang seperti ini ya, tidak boleh dijadikan sebagai tanda secara umum diambil darinya sebagai alamat kejelekan maupun alamat kebaikan. Ya. Sebab ini perkara-perkara yang mengandung kemungkinan. Dan adanya pada sebagian jenazah yang di masa hidupnya berbuat kejelekan, kemudian ada tanda-tanda yang jelek, ya seorang hanya mengkhawatirkan dosa-dosanya saja. Tapi tidak boleh dengan hal tersebut dia pastikan bahwa ini orang adalah orang masuk neraka misalnya. Atau yang semisal dengan itu. Dia hanya mengkhawatirkan dosa-dosa orang tersebut. Ada memastikan si anu masuk surga, si anu masuk neraka. Ya, ini dari ilmu gaib. Tidak ada yang menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ini ada yang bertanya, apa hukum dana talangan haji yang banyak dilakukan bank syariah pada saat ini? Iya. Talangan haji dalam bentuk apa saja, kalau ada manfaat dan faedah di belakangnya, walaupun dinamakan kerjasama, dinamakan hibah, dinamakan sedekah atau yang lainnya, itu adalah bentuk dari riba. Sebab asal pada talangan itu adalah pinjaman. Akad pada pinjaman sifatnya tabarruk, sifatnya kedermawanan. Tidak boleh diambil manfaat apapun di belakangnya. Karena itu sebuah kaidah yang disepakati oleh para ulama, diambil dari Al-Quran dan hadits, disimpulkan dalam sebuah kaidah. Memang ada haditsnya, tapi haditsnya lemah. Tapi kaidahnya dari sisi makna benar. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat di belakangnya, maka dihitung sebagai riba. Kemudian dari sisi lain, talangan haji ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Karena menghalangi orang yang lebih berhak. Orang-orang yang memiliki dana cash, itu harusnya lebih didahulukan. Harusnya lebih didahulukan. Dan ini telah menyebabkan banyaknya bahaya sekarang ini. Orang yang daftar haji, ya mungkin 10 tahun lagi baru bisa haji. Karena adanya talangan-talangan haji. Iya. Andai kata talangan ini hanya bersifat kedermawanan saja, tidak mungkin sebanyak itu. Tapi karena pada orang-orang yang memberikan talangan mengambil manfaat, makanya ini dianggap sebagai suatu profit bisnis yang sangat menguntungkan oleh mereka. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana caranya agar iman kita jangan goyah? Apa ada doanya? Kalau masalah iman, saya sudah terangkan tadi bahwa iman bisa bertambah, bisa apa? Berkurang. Dan tidak ada yang seorang itu menjamin imannya terus seperti itu. Jangankan kita,
Ya, para sahabat saya, dan mereka adalah manusia yang paling baik keimanannya, ya, kadang mereka mengkhawatirkan pada dirinya sebagian hal. Kisah masyhur ya, di dalam Sahih Muslim, Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi. Ya, begitu di jalan dia berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Maka Abu Bakar bertanya, "Ada apa dengan dirimu? Kenapa kamu bilang seperti itu?" Kata Hanzalah, "Saya kalau berada di sisi Nabi, ya, dan Nabi mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, ya, kita seakan-akan tersadar. Dan begitu pulang ke rumah sudah ketemu dengan anak dan istri, lalai lagi. Ini Hanzalah telah menjadi munafik." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Beliau, "Iya ya, saya juga mengalami seperti itu." Maka mereka pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Wahai Hanzalah, dia kata engkau selalu di atas kondisi yang engkau berada di sisiku, pastilah malaikat itu akan turun ke jalan-jalan menyelami kalian." Ya. Tapi kata beliau, "Sa'atan ya Hanzalah." Sesaat dan sesaat, wahai Hanzalah. Maksudnya seorang itu hendaknya selalu menjaga keimanannya, memperhatikannya. Tapi memang keimanan seperti itu naik turun. Ya, dan kewajiban kita adalah apa? Selalu menjaganya dan menjaganya. Iya, demikian. Baik. Ada sebagian doa ya yang mirip untuk hal ini. Ya, permohonan doa apa keimanannya dikokohkan oleh Allah. Ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berdoa dalam keadaan sujud di waktu sholat? Jawabannya boleh saja berdoa di keadaan sujud, bahkan itu dari doa yang paling afdal, doa yang paling utama. Karena di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a." Kata beliau, sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud itu. Perbanyak doa ketika sujud tersebut. Sebab ini adalah kondisi seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang muallaf laki-laki baru masuk Islam, tapi dia belum dikhitan. Apakah dia keluar dari keimanan? Dan apakah sholatnya syah? Ya, jawabannya bahwa khitan itu kewajiban. Dia merupakan pelengkap dari keimanan, bukan dasar pada keimanan. Ya, kalau dia tidak khitan, dia tetap muslim, sudah masuk Islam. Jelas ya? Sudah masuk Islam. Dan khitan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qulayb Al-Hadrami, ketika Qulayb Al-Hadrami baru masuk Islam, kata beliau, "Alqi anka sya'ral kufri wakhtatin." Buanglah darimu rambut kekafiran. Ya, jadi suruh cukur ya. Rambut-rambutnya yang berada di kemaluannya maupun di ketiaknya. Buanglah darimu rambut kekafiran, wakhtatin, dan berkhitanlah kamu. Perintah berkhitan. Menunjukkan bahwa perintah ini menunjukkan makna wajib. Dia kewajiban. Kalau seorang meninggalkannya, dia bermaksiat. Bermaksiat tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Apakah orang yang tidak khitan tidak syah salatnya? Jawabannya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salatnya tidak syah. Ya, salatnya tetap syah. Sepanjang dia lakukan salat itu dengan menegakkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya, dan kalau dia sempurnakan dengan melakukan sunnah-sunnahnya, maka insyaallah ta'ala itu adalah salat yang sudah diterima. Apakah manhaj ahli sunnah wal jamaah itu sama dengan manhaj an-nubuwah? Sama saja, itu penamaan. Manhaj ahli sunnah itu nama ya, ahli sunnah wal jamaah. An-nubuwah itu artinya kenabian. Ya, sama saja. Ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya bagaimana memberitahu seorang ayah yang enggan beribadah, padahal beliau sudah sering sakit
tapi masih enggan melaksanakan sholat. Saya dan saudara sudah sering mengingatkan sampai bosan rasanya dan terkadang kesal. Ya, yang saya nasihatkan supaya lebih banyak bersabar dan bersabar. Ya. Dan nasihat perlu diulangi. Dan kadang nasihat itu perlu diganti uslub dan caranya. Sebab cara menyampaikan, anggap misalnya kewajiban sholat, kadang diingatkan dengan sisi wajibnya. Kadang diingatkan dari sisi bahaya orang yang meninggalkannya. Kadang diingatkan dari sisi diterangkan keutamaannya dan kemanfaatannya. Kadang diterangkan dari sisi kisah dan kenyataan orang yang meninggalkan sholat itu bagaimana akibat yang dia dapatkan. Jadi banyak cara ya di dalamnya. Dan kadang diuraikan sholat itu dari sisi menerangkan makna ubudiyah, penghambaan di dalam sholat. Ya, dan ini sisi-sisi indah. Ya, seorang berselang-seling di dalam menerangkannya. Ya, dan apabila dia masukkan, insyaallah taala itu adalah hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Ya, perintahlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah engkau terhadapnya. Ya, bersabarlah engkau terhadapnya. Tentang masalah meningkatkan keimanan, sudah kita terangkan tadi ya, beberapa sebab. Sini ada yang bertanya, misalnya seorang perempuan telah bersuami dan mempunyai pekerjaan tetap. Sang istri ingin menambah penghasilan suami dengan berusaha kecil-kecilan di rumah. Ya, kalau memang usaha tersebut diperlukan, pada usaha yang cocok dengan perempuan, usaha yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, insyaallah taala tidak ada masalah. Nah, dan perlu diketahui bahwa perempuan di dalam berinteraksi usaha itu harus dengan hijab syar'i, kemudian dengan hal yang mencocoki dirinya sebagai perempuan, apa yang biasa bisa dia lakukan. Ya, sebatas hal itu insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, tadi Ustaz jelaskan bahwa amalan salah satu dari keimanan. Yang ditanyakan bagaimana amalan yang dapat memperkuat keimanan. Ya, maksudnya dari amalan-amalan salih yang dianjurkan. Ya. Dan ini banyak sekali cakupannya dari amalan itu. Nah, dari mana-mana tauhid, kemudian dari melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, haji, menyambung silaturahmi, bertutur kata yang baik, berbuat baik kepada tetangga, amar ma'ruf, nahi munkar dan selainnya ya, dari amalan-amalan. Sejauh mana kedudukan akhlak dalam akidah dan manhaj? Akhlak itu adalah bagian dari agama. Bahkan dia adalah pokok dari agama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan adalah pada akhlak yang mulia. Tidak disebut kebaikan yang lain. Hanya disebut apa? Pada akhlak yang mulia. Iya. Karena itu keliru ya, kalau ada orang yang mengatakan orang yang baik manhajnya tapi buruk akhlaknya. Iya. Buruk akhlaknya. Sebab orang yang baik manhajnya itu akan memberi pengaruh kepada akhlak. Memberi pengaruh kepada akhlak. Jangan dikatakan bahwa akhlak itu tidak berkaitan dengan manhaj. Ya. Siapa yang membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di akhir bab Aqidah Wasithiyah beliau sebutkan akhlak dari ahli sunnah. Dan siapa yang membaca Aqidah As-Salaf karya As-Sabuni, dia akan ketemukan As-Sabuni menerangkan akidah Ashabul Hadith di akhir pembahasan kitab. Dan siapa yang membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, dia menemukan bagaimana Imam Al-Muzani menerangkan akidah ahli sunnah atau akhlak ahli sunnah di belakangnya. Ya, karena itu akhlak adalah bagian dari apa? Bagian dari akidah dan manhaj. Jangan dikeluarkan. Ya. Termasuk orang yang keliru atau tidak memahami akidah dan manhaj yang benar, kalau dia keluarkan akhlak dari apa? Pembahasan akidah dan manhaj. Apakah orang yang sering tergelincir lisannya, seperti hal suka menggibah,
atau memfitnah saudara bisa dijadikan teman duduk? Ya kalau itu adalah dipastikan perbuatan ghibah, perbuatan memfitnah, bagi yang seperti ini seorang hendaknya berhati-hati darinya. Ya tidak banyak duduk darinya, karena dikhawatirkan akan memberikan pengaruh jelek kepadanya. Karena ghibah adalah hal yang diharamkan, dan berucap kepada manusia ya dengan fitnah itu juga adalah hal yang diharamkan. Apa maksud hadis? Jika kamu merasa ragu pada setiap kelompok atau jamaah, tinggalkan atau asingkan dirimu, gigitlah akar pohon, kuat-kuat sampai ajalmu datang menjemput. Ini makna ya yang disebut oleh penanya. Kalau hadisnya itu adalah hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika Nabi menyebutkan fitnah-fitnah, ya, dengan banyaknya du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada pintu jahannam. Kemudian Nabi perintah di masa fitnah itu untuk berpegang dengan pokok agamanya. Ya, seperti menggigit akar pohon. Ya. Di dalam hadis terdapat perintah untuk seorang itu menjaga pokok agama, berpegang dengan prinsip dasar agamanya. Iya. Dan dia menggigit hal tersebut. Nah, fa'tazil tilkal firq kulluha. Tinggalkan seluruh firq itu. Seluruh firqah-firqah itu. Sebab itu akan membuat dia tergelincir kalau ikut di dalamnya. Maka dia berpegang dengan akidah yang benar seperti yang diterangkan oleh Al-Bukhari di sini, dan as-salaf itulah pokok agama yang wajib untuk kita pegang. Ya. Dan kewajiban tersebut itu tidak akan terwujud kecuali kalau seorang mempelajarinya. Ini termasuk kekeliruan ya. Kadang seorang dia tahu kita wajib berpegang dengan pokok agama, berpegang dengan sunnah, wajib meninggalkan firqah-firqah. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Tapi dia sendiri tidak tahu jalan orang yang benar itu yang mana, yang wajib dia pegang, wajib dia gigit. Firqah-firqah yang keliru itu bagaimana bentuknya? Iya. Ini semuanya perlu dipelajari. Bukan sekadar dia tahu saja tapi tidak tidak mempelajarinya. So, kalau dia menyikapi dengan menebak-nebak saja, ini artinya dia bersikap tanpa ilmu, dan ini tidak diperbolehkan. Apa hukumnya memanfaatkan media elektronik untuk perkembangan dakwah seperti TV, video, dan lain-lain? Iya. Karena kami juga ingin kajian Ustadz bisa didengarkan lewat TV, radio, dakwah. Ya, itu adalah hal yang bagus ya. Adalah hal yang bagus. Disiarkan melalui radio. Banyak orang yang mendengarkan. Dan ini adalah perbuatan yang baik. Semakin banyak manusia yang mendapat manfaat, akan semakin banyak pula kebaikan dan kemanfaatan di dalamnya. Itu berkaitan dengan masalah radio. Adapun televisi yang menampakkan gambar, iya, hasil rekaman, ini silang pendapat di kalangan ulama kita. Silang pendapat. Iya. Berkaitan dengan sisi kemaslahatannya, ini berbeda-beda dan beraneka ragam ya keadaan manusia di dalam hal ini. Baik. Karena itu di dalam perkara yang berkaitan dengan televisi, ini ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ya, rambu-rambu yang harus diperhatikan. Tidak dibuka secara mutlak, tidak pula ditutup secara mutlak. Tapi lihat kemaslahatan yang terkait di dalamnya. Bagaimana kita bisa menentukan 3 syarat dari guru yang kita ambil ilmu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ini 3 syarat diketahui oleh seorang yang menuntut belajar. Sebagai hal umum pada dirinya. Ya, tapi dalam menentukan hal tersebut, ya, dia bisa mengambilnya dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan hal yang masyhur, sudah tersebar dan tersiar di kalangan orang-orang yang baik jalannya, di kalangan ahli sunnah, bahwa guru ini adalah guru yang dikenal dengan kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diambil dengan rekomendasi seorang guru yang terpercaya. Iya. Diambil dengan rekomendasi seorang guru yang terpercaya. Mengapa akidah Syariah begitu banyak dianut umat Islam di dunia? Ya, kalau mengatakan dia banyak tersebar, ya mungkin ya banyak. Tapi kalau dikatakan
umat Islam sedunia yang paling banyak menganut Asy'ariyah, ini perlu diadakan sensus ya. Harus didata. Tapi kalau pemikiran ini banyak tersebar, memang betul banyak tersebar. Dan pemikiran yang keliru itu beraneka ragam. Dan orang yang menyampaikannya juga beraneka ragam. Ya. Karena itu kekeliruan pemikiran akidah Asy'ariyah, akidah Syiah misalnya. Ya. Demikian pula akidah Mu'tazilah, Khawarij, itu tersebar. Ya, hampir setiap negara ada akidah tersebut. Tapi ada yang sedikit, ada yang banyak. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Ya. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam adalah melihat apa yang menjadikan bid'ah itu banyak tersebar. Apa sebabnya? Ya. Sebabnya itu banyak hal. Pokoknya adalah kurangnya ilmu agama, banyaknya kejahilan. Dan yang kedua, lemahnya pemahaman akidah. Yang ketiga, adanya fanatisme dan ta'assub. Dan yang keempat, ikut-ikutan, taklid. Nah, ini semuanya dari sebab-sebab pokok ya, yang menyebabkan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang keliru. Siapa saja ulama tauhid yang sezaman dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Banyak ya dari ulama. Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia sudah bertobat di akhir umurnya. Iya. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari punya banyak tahapan. Dia pernah Mu'tazilah, pernah Maturidiyah. Setelah itu dia bikin madhab sendiri, madhab Asy'ariyah. Dan di akhir hayatnya dia bertobat. Dia tanggalkan seluruh madhabnya yang lama. Dan untuk tobatnya dia menulis 4 buku. Dia kembali kepada jalan as-salaf. Ya. Yaitu ingin mengikuti jalan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sebut dalam 4 buku. Buku yang pertama, Maqalat al-Islamiyyin. Iya. Buku yang kedua adalah Al-Ibana. Buku yang ketiga, Risalah ila Ahli Tsaghar. Dan ada buku yang keempat, saya tidak hadirkan sekarang judulnya. 4 judul. Ini yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi itu pun dari seluruh tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari, dia tidak lepas dari debu-debu pemikiran madhab dahulunya. Masih tersisa sebagian dari debu-debu kesesatannya di sebagian buku ini. Jelas ya? Ya. Dan ini tentunya dipahami oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Ya. Baik. Mengapa kisah taubatnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mendunia? Ya. Banyak sebab ya tentang hal itu. Ya mungkin karena banyak orang menutupinya. Tapi kalau ingin membacanya, ada di dalam biografi-biografinya. Di buku-buku ahli sunnah. Akidah itu kan amalan dan perbuatan. Jika kita melihat banyaknya maksiat saat ini, contohnya penerapan hukum kafir, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kebijaksanaan lainnya, terus kita diam saja, berarti iman kita lemah terus. Bagaimana seharusnya kita lakukan agar kebenaran akidah ini tetap terjaga? Ya. Memang melihat kemungkaran di saat ini itu dari perkara yang menggugah hati seorang yang beriman. Iya. Dari semuanya harus ada upaya. Ya, seorang tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya dia berdakwah. Dia membuat tulisan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Kalau tidak, maka dia mempelajari ilmu sehingga dia punya pengingkaran di dalam hatinya terhadap kemungkaran. Dan dia berdoa kepada Allah agar supaya itu diangkat. Ini seorang lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apakah anak yang masih menyusu sama orang tuanya, tapi pernah minum susu formula 3 kali, apakah air kencingnya masih najis? Ini susu formula 3 kali, kalau misalnya semenjak anak ini lahir, masih dia susui sampai sekarang,
Semenjak lahirnya dia minum susu formula 3 kali. 3 kali ini tidak berpengaruh. Iya. 3 kali tidak berpengaruh. Air kencing, kalau dia anak laki-laki, masih dimudahkan untuk dicuci. Cukup dipercikkan saja. Dan ini hukum khusus untuk anak laki-laki saja. Adapun anak perempuan sama dengan kencing yang lainnya, dibersihkan. Dan bukan artinya air kencing anak laki-laki tidak najis. Dia tetap najis. Tapi diringankan cara apa? Cara membersihkannya. Iya. Yang dimaksud air kencing anak laki-laki yang diringankan, itu apabila anak laki-laki ini belum memiliki konsumsi tetap selain dari air susu ibunya. Jadi konsumsi tetapnya belum ada kecuali apa? Air susu ibu. Kalau kadang-kadang diminumkan madu, kadang-kadang minum susu formula, kadang-kadang, maka ini tidak mempengaruhi. Tapi kalau tiap hari dia sudah diminumkan madu, tiap hari sudah minum susu formula, ini sudah berubah hukumnya. Iya, sudah berubah. Air kencingnya sudah harus dicuci seperti umumnya manusia. Baik. Apakah bermimpi tentang seorang yang telah meninggal dunia dalam keadaan bersedih, menandakan bahwa beliau meminta amalan dari kita untuk beliau, khususnya orang tua ya kita yang sudah meninggal. Ya. Itu mimpi yang seperti ini banyak ya maknanya. Mendapati orang yang sudah meninggal bersedih itu banyak makna. Dilihat kondisi, keadaan. Ya, tapi kalau dia seorang anak melihat ayahnya misalnya bersedih, ya. Seorang anak itu dia lihat ayahnya di dalam mimpi atau tidak, namanya anak harus berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Dan kebaktian kepada orang tua adalah ketika dia masih hidup dan ketika sudah meninggal. Setelah dia meninggal, ya, cara berbaktinya agar supaya anak ini menjadi anak yang salih, anak yang baik, beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Sehingga tiap kali dia beramal dengan amalan kebaikan, itu pahalanya mengalir juga untuk siapa? Untuk orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min 'amalihi illa min salah." Apabila manusia meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Salah satunya, waladin salih yad'u lah. Anak salih yang mendoakan untuknya. Apakah syirik asghar itu? Syirik asghar adalah perbuatan menyetarakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Tapi dalil-dalil menunjukkan bahwa itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Contoh seperti riya ringan. Ingat ya, riya ringan yang syirik asghar. Kalau riyanya banyak, seperti riya kaum munafikin, riya pada segala keadaan, itu syirik akbar. Demikian pula bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Demikian pula menggantung jimat-jimat. Demikian pula meyakini ada sebab tertentu, suatu tertentu sebagai suatu sebab, padahal Allah tidak menetapkannya, juga kenyataan tidak menetapkannya. Takdir Allah tidak menetapkannya. Iya. Ini ada pembahasan-pembahasan ya, pembahasan tauhid. Seorang yang ingin memahami bagaimana bentuknya, itu dia harus belajar kitab tauhid. Bagaimana kita mengetahui bahwa seorang itu berakidah yang benar? Walaupun kita lihat secara bahirnya dia sunnah, kan tapi hati dan akalnya belum tentu. Ya kita memang tidak dituntut ya melihat hatinya dan akalnya. Kita hanya dituntut melihat apa? Yang zahir. Sebab yang zahir itu adalah pertanda yang menunjukkan di hati. Ya, adapun pastinya urusan orang diserahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma umirtu an unqiba quluban nas." Saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia. Memang hanya dilihat apa? Zahirnya saja. Apa hukumnya apabila seorang ikhwan yang telah mengkhitbah seorang akhwat, akan tapi si ikhwan masih mencari ta'aruf, bahkan nazar dengan akhwat lain. Sementara akhwat yang telah dikhitbah itu telah ditetapkan waktunya. Apakah akidahnya benar? Ya ini tidak berkaitan dengan akidah ya. Ini berkaitan dengan akhlaknya yang tidak baik. Ya. Dan ini adalah hal yang keliru ya. Nah, seorang kalau sudah nadar kepada perempuan, dia sudah melihat, mengkhitbah, sudah ditetapkan tanggal akan dia untuk menikahnya misalnya atau dikhitbahnya,
dia nggak boleh lagi melihat kepada yang lainnya. Kecuali kalau dia melihat kepada yang lainnya untuk melamar menikahi dua sekaligus, ya tidak apa-apa. Ya, kalau dia ingin nikah dua sekaligus. Tapi kalau dia sudah mengkhitbah satu, oh ini saya simpan dulu sebagai stok. Kalau dapat yang lain, kita ambil saja yang lain. Ini nggak benar ya yang seperti ini. Nah, dan hendaknya seorang itu memiliki keteguhan di dalam menapaki apa yang disyariatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ini sudah berlalu waktu ya, banyak. Ya insyaallah taala kita sambung nanti di sesi yang akan datang. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.